Kalau kelebihan denyut nadinya itu bisa potensi kena serangan jantung. Seperti misalnya kita lihat di dashboard mobil itu ada dua alat ukur kan mobil. Yang pertama kecepatan, yang kedua putaran mesin, RPM, rotation per minute, RPM itu putaran mesin. Kalau kita lihat RPM putaran mesin itu kan ada yang merah, 1 sampai 6, kemudian 7-nya udah merah itu. Artinya apa? Panas. Kita tidak boleh sampai merah. Kenapa tidak boleh sampai merah? Karena kalau kita sampai RPM di merah, kita pacu mesin mobil kita, itu si piston kita mesin itu sudah bergerak, tapi olinya belum naik. Sehingga apa? Pistonnya lecet, rusak. Kalau mobil cepat panas, nanti lama-lama piston rusak, silinder rusak, ganti mesin. Itu kalau mobil. Kalau orang, manusia, itu ada jantung. Nah, di jantung itu ada yang ngasih oksigen, pembuluh darah jantung ngasih oksigen. Kalau kecepatan denyut nadinya, denyut jantungnya, itu jantungnya sudah bergerak, oksigennya belum masuk. Sehingga jantungnya bisa kekurangan oksigen, namanya iskemik serangan jantung. Seperti kita ketahui, kalau kita berolahraga itu, jantung kita lebih cepat. Nah, itu kalau bisa kita mengukur denyut nadi kita, atau heart rate, bahasa Inggrisnya itu, supaya stabil dan mudah diukur. Kalau olahraga yang lain, contohnya seperti yang olahraga mengejar bola, futsal, sepak bola, bulu tangkis, tenis, itu olahraga mengejar bola, itu olahraganya nadinya tidak bisa diukur secara stabil. Karena pada saat dia lari mengejar bola, nadinya naik. Pada saat dia istirahat, nadinya turun. Itu ya. Kalau kita naik terlalu cepat, bisa kena serangan jantung. Kalau nadinya terlalu turun, bukan dibilang olahraga, hanya gaya hidup aktif. Jadi supaya nadinya bisa kita ukur dan stabil, olahraganya hanya yang tadi. Jadi dengan kata lain, olahraga sehat itu adalah olahraga yang dimana denyut nadinya bisa kita ukur dan stabil. Oke, baik. Nah ini dok, gimana sih dok caranya kita supaya mengetahui denyut nadi kita ini stabil atau tidak? Ya baik, ini saya ambil juga dari keilmuan anti-aging medicine, itu ada rumusnya rupanya. Jadi kalau kita mau dibilang olahraga, itu dilihat dari denyut nadinya. Ada yang orang bilang, dok kalau saya turun naik tangga bagaimana? Saya tiap hari turun naik tangga, ngos-ngosan juga, apakah dibilang olahraga? Saya bilang bukan, dihitung dulu nadinya. Ya jadi hitungan nadi olahraga itu adalah melalui rumus 220 dikurang usia dikali minimal 65%, maksimal 85%. Nah ini range ini adalah nadi olahraga. Contohnya, misalnya ada orang usia 40 tahun. Itu kan kalau 220 dikurang usia, berarti kan 220 dikurang 40 sama dengan 180. 180 dikali 65%, batas bawah itu, hasilnya adalah 117. Berarti nadi olahraga orang yang berusia 40 tahun, itu nadinya mesti di atas 117. Itu batas minimumnya ya, 117 minimum ya? Olahraga. Kalau dia misalnya pada saat olahraga nadinya hanya 110, belum dibilang olahraga. Karena belum optimal nadinya. Mesti 117 baru ke atas baru dibilang olahraga. Ya kemudian batas atasnya juga kita mesti lihat. Dengan hitungan dikali 85%. 220 dikurang 40 tahun, hasilnya 180, dikali batas atas 85%, 0,85 sama dengan keluar hasil 157. Nah itu batas atasnya. Nadinya tidak boleh berlebih. Kalau berlebih potensi kena serangan jantung. Ya, jadi kita mesti lihat nadi olahraganya di mana sesuai dengan usia masing-masing. Itu hitungannya. Oke, jadi dengan kata lain bagaimana cara kita mengukur denyut nadi kita? Ya itu tadi yang 220 dikurangin usia dikali 65% itu untuk batas minimumnya ya, batas bawah. Kemudian untuk batas maksimalnya 220 dikurangin usia dikali 85%. Jadi itu dipertahankan selama cukup minimal 15 menit. 15 menit sehari? Sehari. Harus setiap hari? Harus setiap hari bisa. Oke. Tergantung olahraganya. Kalau mau olahraga jantungnya bisa tiap hari. Kalau olahraga otot seminggu 2 kali.
Olahraga otot seminggu 2 kali. Baik, nah ini dok bisa jelaskan kembali nggak sih dok kalau misalkan resiko yang kita dapatkan ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kalau misalkan kita melakukan olahraga itu di bawah denyut nadi maupun di atas batas denyut nadi? Kalau di bawah denyut nadi itu hormon-hormon yang merangsang kita sehat itu kurang keluar. Makanya disebut gaya hidup aktif, bukan olahraga. Kalau kelebihan denyut nadinya itu bisa potensi kena serangan jantung. Seperti misalnya kita lihat di dashboard mobil itu ada dua alat ukur kan mobil. Yang pertama kecepatan, yang kedua putaran mesin, RPM, rotation per minute, RPM itu putaran mesin. Kalau kita lihat RPM putaran mesin itu kan ada yang merah. 1 sampai 6, kemudian 7-nya udah merah itu. Artinya apa? Panas. Kita tidak boleh sampai merah. Kenapa tidak boleh sampai merah? Karena kalau kita sampai RPM di merah, kita pacu mesin mobil kita, itu si piston kita mesin itu sudah bergerak, tapi olinya belum naik. Sehingga apa? Pistonnya lecet, rusak. Kalau mobil cepat panas, nanti lama-lama piston rusak, silinder rusak, ganti mesin. Itu kalau mobil. Kalau orang, manusia, itu ada jantung. Nah, di jantung itu ada yang ngasih oksigen, pembuluh darah jantung ngasih oksigen. Kalau kecepatan denyut nadinya, denyut jantungnya, itu jantungnya sudah bergerak, oksigennya belum masuk. Sehingga jantungnya bisa kekurangan oksigen, namanya iskemik serangan jantung namanya. Makanya kita tidak boleh overtraining namanya dengan cara berlebih latihannya dan juga dari waktunya juga. Jadi dengan kata lain sebelum kita mulai berolahraga ada lebih baiknya kita menghitung dulu batas minimum dan juga maksimum denyut nadi kita normalnya seperti apa baru kita melakukan olahraga seperti itu ya. Nah kalau misalkan nih dok ada yang mengetahui bahwa denyut nadi itu tuh ada yang di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 itu bener gak? Dan bisa gak kalau misalnya kita tuh menghitungnya dengan menggunakan smartwatch? Untuk menghitung nadi itu dengan smartwatch lebih mudah karena sudah ada langsung kan. Untuk zona 1, zona 2 itu kan penggolongan denyut nadi berdasarkan smartwatch masing-masing kan. Menurut saya itu preference orang masing-masing. Jadi orang maunya pakai itu it's okay. Yang penting hitungannya benar tadi. Let's say denyut nadi olahraga orang tadi 40 tahun kan di 117 sampai 157. Jadi let's say denyut zona 2 itu ada di 120 misalnya, berarti zona 2 saja. Ya seperti itulah membacanya. Nah, untuk yang membaca manual itu kita bisa hitungnya di yang pertama ada 2 tempat. Yang pertama di bawah dagu sini. Itu ada denyut nadi, bisa dilihat denyut nadi di bawah dagu. Ya, ada pencet. Di bawah sini dagu bener ya? Berasa denyut nadi? Iya, berasa. Yes ya. Itu yang pertama, yang kedua itu per menit ya? Yes, dihitungnya per menit. Nanti kita hitungan kita harus tahu. Yang kedua di bawah ini jempol ya. Jempol ini pas di pergelangan tangan ini ada gambar tulang. Ada tulang di pergelangan tangan kita. Kiri apa kanan? Apa aja? Mana? Sama aja ya? Ya, ada tulang nih sini ya. Ada tulang kan di pergelangan tangan. Kemudian kita bisa pakai 3 jari atau 2 jari di bawah sini, di bawahnya persis, di bawah tulang ini, di atas paling atas, terus di bawahnya. Nah, itu ada nadi juga. Oh ya, yang jari telunjuk biasanya nih. Yes. Nah, itu nadi bisa dihitung. Nah, hitungannya mudah sekali per 15 detik. Per 15 detik? Yes, kita hitung, let's say misalnya 15 detik kita hitung sampai let's say 20, berarti dalam 15 detik 20 kali denyut. Dikali 4. Dikali 4. 1 menit kan? Jadi nadi saya adalah let's say kalau 20 kali berarti 80 kali per menit. Oh gitu. Nah, itu ngitung untuk manualnya. Untuk manualnya kalau nggak ada ya? smartwatch.